Tafsir surat wal mursalat. Tafsir surat al-mursalat. Al-mursalat ini termasuk makiyah. Surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah. Beliau masih di Madinah, masih di Mekah. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari disebutkan di sini Ibnu Mas'ud, pola berkata Ibnu Mas'ud, bainama nahnu ma'an Nabi pada saat kami beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bigorin di satu gua di Mina yang berada di Mina, nazarat pada saat itu turunlah surat alaihi kepada Nabi al-mursalat wal mursalati. Ini turunnya ayat Al-Quran al-Mursalat itu terjadi di Mina. Tentu ini pada saat Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, masih berada di Mekah. Tapi beliau sudah biasa ke Mina dengan para sahabat, dengan Ibnu Mas'ud dalam Fa'innahu la yatluha wa inni la'al-taqoha bin fihi. Sungguhnya Nabi SAW membacakan surat Al-Mursalat dan aku mau menghafalnya juga dari mulut Nabi. Wa inna fahula rotabun biha. Dan sesungguhnya mulut Nabi itu basah dengan membaca surat Al-Mursalat. Pada waktu itu wasabat alena hayyatun. Pada saat itu ada ular. Saat Nabi sedang membacakan surat Al-Mursalat, tiba-tiba muncul ular. Pakola maka bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, Fakturuha, ukturuha. Itulah itu ular oleh kalian. Wabtadarnaha pada habat. Kemudian kami memburu itu ular, tapi ular itu lari gitu kan. Ya, seperti itu. Pakola Nabi SAW, yatshirukum kamau kitum syarroh. Kalian semua telah berjumpa dengan keburukan kalian dan telah hilang juga itu keburukan yang berasal dari Allah. Itu peristiwa terjadi di Mina sewaktu masih di Mekah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini dari Ibnu Abbas dari ibunya, Annaha sami'at sungguhnya itu Ibnu Abbas itu mendengar an-Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqra'u membacakan Nabi bil maghribi pada salat maghrib bil mursalati dengan surat al-mursalati urfa. Wa fi riwayat Malik dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik disebutkan dari Ibnu Abbas, anak Ummul Fadli sami tahu yaqra. Sesungguhnya Ummul Fadli itu Ibnu Abbas juga mendengar Nabi membaca surat wal mursalat pada saat sholat maghrib. Jadi ini dibaca pada saat sholat. Di semua Al-Quran dibaca saat sholat. Baik, kita lihat di sini wal mursalat itu yang dimaksud adalah qala al malaikat para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menebar kebaikan. Jadi di setiap kita itu suka ada bisikan-bisikan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, memperlakukan orang dengan baik dan sebagainya itu di dalamnya ada juga bisikan para malaikat. Kita tahu malah jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibanding dengan manusia. Kalau manusia saat ini yang hidup itu 7 miliar, malaikat barangkali berkali lipat. Wallahu alam bisa 2 kali lipat. Tapi sejumlah kalau ditafsirkan dalam surat Inna anzalnahu al-Qadar itu pada malam Qadar itu pada para malaikat itu malaikat digambarkan seperti kerikil-kerikil demikian banyaknya pasir. Tahukah kita bisakah kita menghitung pasir kan tidak ada yang sanggup saya kira menggambarkan demikian banyaknya para malaikat yang pada malam Qadar. Demikian juga dalam hal ini Allah mengutus para malaikat kepada setiap manusia karena setiap kita juga disertai para malaikat. Demikian juga fal asifati asfa. Malaikat yang terbang yang membawa kebaikan, yang menebarkan rezeki dan sebagainya itu demikian banyak. Wan nasyiro dan nasyiro demikian juga itu adalah para malaikat yang menebarkan rezeki. Sehingga kita yakin rezeki-rezeki yang kita peroleh itu ada peran Allah. Kan rezeki di antara kita tidak sama ya.
Ada yang rezekinya gampang, ada yang rezekinya seret, udah berusaha harian, kaki dijadikan kepala, kepala jadi kaki. Tetap aja pendapatannya hanya 10.000 per hari. Tapi ada yang hanya ongkang-ongkang kaki saja, miliaran. Nah, itu memang diatur oleh Allah. Tidak sama kita, dibedakan antara kita. Apa maksudnya? Supaya terjadi interaksi. Kalau semua manusia sama, tidak akan ada tukang-tukang tembok yang akan menembok rumah kita. Tidak ada yang membunuh, yang bocor. Kerja tanpa kerja juga sudah banyak uang. Nah, nanti di antara kita tidak akan terjadi interaksi. Maka dengan dibedakan rezeki di antara kita ini, terjadilah interaksi, terjadilah pergaulan. Lita'arofu supaya kalian saling kenal mengenal. Karena yang satu itu yang lainnya punya. Inilah interaksi dan terjadilah pergaulan. Jadi ramai kehidupan dunia. Karena tujuan Allah itu istiqmaro untuk melakukan memakmurkan muka bumi ini. Memakmurkan itu tentu saja tidak dengan diam, harus bekerja. Maka sudah menjadi kebiasaan di kita tidak ada yang tidak bekerja, mesti bekerja. Ada kegiatan, ada kegiatan. Karena manusia itu dikatakan hidup kalau bergerak, kalau tidak bergerak ya mati. Harus ada pergerakan dalam keseharian. Kemudian disebutkan di sini Falmulkiyati dan para malaikat-malaikat semuanya ini menceritakan para malaikat. Walaupun di sini penafsirannya macam-macam seperti angin, angin yang dihembuskan itu. Kan kadang-kadang angin itu sepoi-sepoi basah enak. Tapi ada juga angin yang membahayakan sampai terpangan itu atap rumah dan sebagainya menghancurkan. Jadi itu semuanya ada yang mengatur, tidak begitu saja. Jadi ada angin tornado sebagainya yang beliau bisa mencerabut apa saja yang dilewatinya. Itu kemudahan bagi Allah, bukan karena diatur oleh manusia. Kita tahu Sumatera itu dari dahulu, ya begitulah kan. Tapi pada saat Allah mengatur ada banjir, menjadi banjir juga. Walaupun ada penyebabnya, ya penyebabnya kelakuan kita juga, kelakuan manusia menggunduli hutan dan sebagainya, akhirnya air tidak bisa ditahan, kan? Mengalirlah dan meluluh lantakan siapapun yang dilewatinya. Tentu ini juga dengan pengetahuan Allah, dengan perencanaan. Mungkin Allah juga mengutus para malaikat, silakan sebarkan air. Apakah di kita juga tidak akan terjadi begitu? Mungkin saja bisa. Yang dikhawatirkan di kita itu adalah bangkitnya, bergeraknya sesar lembang. Sesar lembang itu yang meluluh lantakan kota Bandung, Cimahi, dan sekitar yang mulai dari Sumedang, ada 7 kota bisa diluluhkan dengan sesar lembang. Kalau itu terjadi gempa yang dahsyat, kita juga mau lari kemana? Gitu. Ya mungkin sebagian di antara kita jadi korban. Tapi tentu saja kita mohon supaya kita diselamatkan dan tidak terjadi. Itu ceritanya soalnya sudah lama itu sesar lembang. Ya, alhamdulillah belum terjadi juga. Dan orang-orang pada betah saja di Bandung, sesar lembang. Kemudian soal hujan juga, an-nasyirat nasyirat juga pengertiannya hujan, mator. Jadi hujan itu diaturkan diatur musim hujan dan musim kemarau. Walaupun sekarang sudah tidak beratur. Nah, mengapa begitu? Memang penyebabnya dikaitkan dengan ulah manusia, dengan kelakuan kita yang menyebabkan hujan jadi tidak beratur. Dahulu sudah mulai Maret itu kan, bulan Maret retan gitu kan sedikit. Sekarang sepanjang tahun 2025 hujan saja terus panjang. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu harusnya musim kemarau. Tapi kemarin itu hujan terus gitu, sampai sekarang. Dulu dulu begitu, tapi sekarang
tidak beraturan. Nah, tentu saja di situ ada peran, ada Allah yang mengatur. Mungkin Allah dengan menugaskan para malaikat turunkan saja terus hujan. Walaupun bisa saja sampai waktu kemarau panjang juga terjadi dengan beragam penyebab El Nino, La Nina, dan sebagainya. Itu istilah-istilah kita saja, penyebutan yang indah-indah. Nah, kemudian disebutkan di ayat berikutnya, innama tu'adu lawaqi. Sesungguhnya apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian semua, lawaqi, pasti akan terjadi. Jadi janji-janji akan nanti akan disebutkan di sini, gunung-gunung akan berterbangan dan sebagainya, itu bukan isapan jempol saja, tapi betul-betul akan terjadi. Al-Muqassim alaih bihadil aqsam ay ma wa'atum bihi min qiyamis sa'ati. Jadi apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian akan hancur leburnya alam ini betul-betul akan terjadi. Walaupun mungkin tidak semua kita menyaksikan dan memohon kepada Allah saya tidak menyaksikan berikan. Karena di sini disebutkan ida waidan nuju mutumisat. Apabila bintang-bintang sudah berhabal dauha, sudah hilang cahaya. Di bintang-bintang yang kita lihat malam berkelip-kelip itu nanti tidak bercahaya lagi. Karena bintang itu sumber cahayanya dari dirinya sendiri. Seperti matahari. Matahari juga sebetulnya bagian dari bintang. Bintang yang banyak di langit itu salah satunya matahari. Nah, matahari itu bintang yang paling dekat dengan kita. Nah, bintang-bintang yang jauh itu adalah matahari yang jauh dari kita. Yang jaraknya hitungannya sudah pakai tahun cahaya. Tahun cahaya itu berapa kilometer? Waduh, tidak gitu kan jauhnya. Karena jangankan ini aja, kecepatan cahaya itu dalam 1 detik saja itu sudah diukur orang itu 300.000 kilometer jauh. Bisa dibayangkan ya, 300.000 kilometer. Jarak matahari kepada bumi ini saja itu menurut perkiraan orang-orang itu sekitar 150 juta kilometer. Kalau ditempuh oleh cahaya, itu kurang lebih butuh waktu 8 menit. Jadi cahaya yang kita terima hari ini, nanti atau siang ini, itu adalah cahaya yang 8 menit lalu dipancarkan dari matahari. Saking jauh jaraknya. Dalam waktu 8 menit. Nah, itu adalah matahari yang lebih paling dekat atau bintang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana pula dengan bintang-bintang yang sangat jauh? Berapa kilometer? Pasti lebih jauh lagi. Mungkin maka dihitungnya menggunakan waktu cahaya. Penghitungannya bukan dalam 1 jam cahaya, tapi dalam tahun cahaya. Padahal tadi jangankan dalam 1 tahun, dalam 1 detik saja jaraknya itu 300.000 kilometer. Bagaimana kalau dalam 1 jam atau dalam 1 menit? 1 menit itu 60 detik. Kalikan saja 300.000 kilometer. Dalam 12 jam, kalikanlah 12 dan terus sampai 1 tahun demikian panjang. Jauh, gitu kan. Penghitungan itu dalam tahun cahaya. Satuan untuk menghitung jarak-jarak benda-benda angkasa. Demikian jauhnya. Tapi nanti akan hilang. Disebutkan di sini, Faidan nuju mutu bisa. Maka apabila bintang-bintang sudah dihilangkan, diredupkan cahaya, dahaba gauha, hilang cahaya aslinya. Jadi cahaya dari bintang itu adalah cahaya sendiri, bukan pantulan. Kalau yang dari bulan itu pantulan dari cahaya matahari, bisa kita lihat. Ya. Jadi kalau cahaya bintang itu dari dirinya sendiri. Yang disebutkan menurut pemahaman kita, kan mengapa matahari bisa mengeluarkan cahaya terus-terusan sepanjang waktu itu, di dalamnya ada reaksi fisi dan reaksi fusi, itu reaksi nuklir itu yang sangat dahsyat, yang tidak pernah berhenti, tapi satu waktu nanti akan diberhentikan oleh Allah. Kan reaksi itu tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang mengatur.
Siapa yang mengatur? Pasti Allah akan terjadi dengan sendirinya dan terjadi terus-terusan sepanjang waktu. Reaksi Pi dan fusi sehingga mengeluarkan energi yang demikian kuat sampai bisa menerangi planet-planet yang mengitari di sekitarnya. Kemudian juga disebutkan di sini wa idas sama upurijat, dan apabila langit-langit telah dipecah, dibelah, in fatorot telah pecah, in syaqqat telah belah. Nah, itu tadi wallahu alam sebagai mana pemahaman kita bahwa langit itu lah yang berwarna biru di langit itu kelihatan terpecah belah. Sini pengertiannya begitu. Tapi hakikatnya wallahu alam seperti apa. Yang jelas bencana nanti pada hari kiamat ini sangat dahsyat kan di sini. Wa idal jibalu sifat, dan apabila gunung-gunung telah menyemburkan, telah hancur lebur. Nah, dalam hal ini sekali lagi gunung yang kita saksikan selama ini yang meletus itu baru isi dalamnya saja yang dikeluarkan. Bagian-bagian luarnya kan belum belum hancur. Nah, nanti semuanya berterbangan termasuk bagian luarnya juga. Jadi bisa dibayangkan dan bukan hanya satu gunung, semua gunung yang ada di muka bumi ini. Karena kita baru menyaksikan satu gunung saja sudah merepotkan. Ya. Baru gunung Semeru saja repot, baru gunung Galunggung saja repot. Mungkin nanti Tangkuban Perahu dan sebagainya itu akan menyemburkan energinya. Habislah kita semua. Apalagi Bandung ini berupa cakupan dikelilingi gunung-gunung. Nah, kalau gunung-gunung itu meletus, habis nih kota Bandung. Kemudian wa'idhar rusul uqitat, dan apabila para utusan nanti sudah ditentukan, dikumpulkan di sini kata Ibn Abbas, dikumpulkan para utusan. Sebagaimana kita ketahui nanti di hari kiamat itu umat itu dalam keadaan kerepotan meminta tolong kepada para utusan. Para utusan juga tentu saja akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah perihal bagaimana sambutan. Tapi para utusan itu tidak bisa memberikan pertolongan. Ujung-ujungnya nanti yang bisa memberikan pertolongan itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diizinkan. Sehingga sangat baik kita semua kenal dengan Nabi. Bagaimana cara kita kenal? Tentu kita tidak mungkin bertemu wajah dengan beliau. Yang bisa kita kenal itu sunnah-sunnah beliau. Ikuti saja sunnah-sunnah beliau. Maka insya Allah kita akan dikenali oleh Nabi. Kita tetap biasa wudhu, kita tetap melakukan sholat dan melakukan perbuatan-perbuatan beliau. Nanti di akhirat insya Allah kita dikenali dan kita akan diberi pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikutilah sunnah-sunnah beliau sebagai kunci. Karena boro-boro kita kenal yang mana Nabi. Karena Nabi sekarang dia tidak ada gambarnya kan, tidak tahu yang mana dari gambar. Dan tidak ada yang mampu menggambarkan Nabi. Di gambar-gambar yang sekarang itu, gambar orang masa lalu itu adalah khayalan saja itu. Tidak ada yang tahu. Seperti gambar Nabi Isa, Yesus. Tergantung siapa yang menggambarkannya. Kalau yang menggambarkannya orang bule, Nabi Isa itu digambarkan bule. Tapi kalau yang menggambarkannya orang hitam, mirip orang hitam, berarti tak jelas itu seperti apa. Itu hanya rekaan saja. Ya, dalam hal ini, Nabi SAW itu memang tidak boleh digambar. Tidak, ya bagaimana menggambarkannya? Paling hanya sifat-sifat. Tidak ada fotonya. Di zaman itu belum ada teknologi foto. Tapi nanti para utusan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau atas sabadal toh rusulah. Maka janganlah engkau sekali-kali menduga Allah akan akan menyalahi janjinya. Rusulahu kepada utusan-utusannya. Jadi tetap para utusan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagaimana Allah telah menjanjikannya.
Kita mengenal istilah janji dengan Allah itu misakon golido. Istilah misakon golido. Itu perjanjian yang berat, yang sangat berbobot perjanjian antara Allah dengan para utusannya. Dalam istilah Al-Quran disebut misakon golido. Inna Allah azizun dintiqam. Sebenarnya Allah itu maha perkasa juga yang memiliki siksaan yang sangat keras. Yauma tibadal ardu bi ghairil ardi was samawati wa barazulillahi wahidil qahar. Pada hari diganti al-ardu itu muka bumi, ghairil ardi dengan bumi yang lain, was samawati dan demikian juga langit wa barazulillahi qahar, dan akan nampak waktu itu Allah yang maha maha esa dan juga maha perkasa. Nah, digambarkan dalam surat Ibrahim itu muka bumi itu akan diganti. Wallahu alam sebagaimana bagaimana hakikatnya itu ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau mengikuti ayat ini disebutkan yaumatuban dan pada saat diganti al ardu bumi itu gairul ardi dengan bumi yang lain was sama waktu demikian juga langit-langit akan ada apakah kita pindah planet secara saintifiknya gitu itu wallahu a'lam. Tapi Allah menggambarkan akan terjadi dan akan nampak kemahasan Allah. Jadi pada saat itu tidak ada lagi penguasa-penguasa yang menyombongkan diri. Tidak ada orang yang nemuk-nemuk dada berkuasa. Karena semuanya berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Orang tidak bisa lagi menyatakan diri berkuasa. Kalaupun berkuasa, kekuasaannya itu kan tidak dalam genggaman diri kalau manusia itu. Paling dia melakukan pendelegasian. Berbeda dengan Allah. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu hal itu, ya seperti dokter saja, menyatakan kita sakit, sakit apa, kanker, sakit, diabetes, dan sebagainya, dia itu baru menyatakan begitu setelah melalui penelitian di laboratorium. Tidak bisa langsung memvonis, memberikan putusan. Kalau sudah diteliti oleh orang lain, baru bisa membuat putusan. Nah, itu manusia itu si ahli-ahlinya juga begitu. Masih butuh bantuan orang. Walaupun dia bisa membaca hasil penelitian laboratorium, sehingga bisa muncul kesimpulan sakit hati. Tapi Allah itu tidak perlu begitu semuanya di Allah Maha mengetahui termasuk hakikat kita sendiri itu dalam pengetahuan. Walaupun nanti dalam prakteknya Allah juga suka mengutus para malaikat. Ini hanya untuk memberikan tahu kepada kita bahwa kehidupan kita itu ada kausalitas, ada sebab akibat. Walaupun secara hakikat Allah Maha mengetahui tentang kehidupan kita. Kemudian di ayat berikutnya, alam nuhlikil awalin. Tidakkah kami telah menghancurkan golongan-golongan dahulu gitu. Semantan bihumul akhirin, kemudian kami mengikutinya dengan kelompok-kelompok yang lain. Demikianlah kami memperbuat terhadap orang-orang al-mujrimin. Jadi kehidupan kita saat ini kan tidak damai terus-terusan, terjadi gejolak di dunia ini. Sekali waktu terjadi bencana dan sebagainya. Nah, di dalamnya bisa terjadi mungkin saja itu siksaan. Bisa juga untuk membalas kesombongan-kesombongan manusia. Seperti pembalakan liar itu dibabat habis tanpa ditanam lagi reboisasi. Walaupun dana reboisasi ada, tapi dana reboisasi ada, hutannya tidak tumbuh, tidak ditanami. Itu kelakuan-kelakuan penyimpangan dari manusia. Maka Allah beri balasan melalui banjir seperti banjir kemarin, banjir bandang, dan seterusnya. Nah, ini Allah menyebutkan itu sejak zaman dahulu kaum Nabi Soleh, kaum Samud, atau kaum Ad, Nabi Hud itu sudah pernah dihancurkan. Dan kemudian kami ikuti dengan kelompok-kelompok berikutnya al-akhirin, kelompok-kelompok datang kemudian. Nah, itu terjadi bencana di beragam tempat. Bisa saja itu bagian dari siksa Allah. Walaupun manusia mungkin tidak menyadarinya. Tapi itulah perbuatan-perbuatan manusia akan Allah perhitungkan.
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami membuat untuk orang-orang yang melakukan dosa. Wailu yauma idzil lil mukatsibin. Kecelakanlah bagi orang-orang yang membohongkan. Hati-hati kita juga bisa saja membohongkan. Kan ayat Al-Quran ini demikian banyak. Adakah yang kita bohongkan dari ayat Al-Quran? Mungkin yang kita perhatikan sehari-hari, kita sholat, perintah siapa itu? Perintah Al-Quran. Kita melakukan. Kita puasa, kita juga melaksanakan puasa, insya Allah tidak melanggar Al-Quran. Kita haji, juga kita dalam melaksanakan Al-Quran. Tapi sudahkah kita membagi waris menggunakan Al-Quran? Belum tentu. Bahkan ada yang nolak di antara kita. Saya kalau ada orang mati kemudian ada tahlilan, kadang menceritakan tentang bagaimana tata cara waris. Itu ada keluarga yang tidak mau dijelaskan tentang waris itu, Pak. Boro-boro mengerti bagaimana cara membagi waris, dijelaskan saja pada nolak, tidak mau. Ada keluarga-keluarga di sini, bagaimana di tempat yang lain. Nah, itu sebetulnya jelas itu kan petunjuk Al-Quran, warisan itu. Demikian rinci itu di Al-Quran. Jadi tidak ada ibadah yang dirinci dalam Al-Quran kecuali kaitan dengan sesama manusia. Bagaimana tata cara sholat tidak ada rinciannya di Al-Quran. Tapi bagaimana tata cara mewariskan bagiannya berapa-berapa secara detail demikian jelas dalam Al-Quran. Tapi kita jarang-jarang yang melaksanakan. Coba kalau ada kematian, apa yang akan diurus dahulu? Yang diurus dahulu itu tahlilan. Padahal jelas itu tahlilan itu adalah hal baru saja. Tapi adakah yang mengurus soal warisan? Sudah mah tidak mengerti, tidak pernah juga panggil kepada ahlinya, kan? Dan kita abai saja, udah meninggal meninggal saja. Padahal ada kewajiban mengurus waris. Nah, kalau kita sekedar tidak tahu itu masih beriman. Tapi kalau nolak, itu tidak adil cara mewariskan Al-Quran itu udah kafir. Hati-hati, di akhirat itu akan ditagih. Begitulah di sini disebutkan oleh Al-Quran, hati-hati lil mukadzibin, orang yang membohongkan. Jadi jangan dulu-dulu kepada orang lain, lihatlah diri kita, bisa saja kita membohongkan. Demikian juga dalam perjanjian-perjanjian, perjanjian jual beli dan sebagainya yang sifatnya besar. Adakah itu saksi? Adakah itu perjanjian? Harusnya begitu menurut aturan Al-Quran. Kita gunakan notaris dan harus ada catatan ditulis, itu ajaran Quran itu. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 282. Tata cara bermuamalah, pinjam meminjam dan sebagainya harus tercatat dengan rapi. Pada itu 14 abad yang lalu dan sekarang masih relevan, masih cocok. Jual beli rumah dan sebagainya yang besar-besar, sudahkah kita menggunakan tata cara Quran? Kan kadang-kadang tidak. Nah, itu urusan kita. Sekarang kita pakai notaris juga belum tentu itu mendasarkan diri pada Al-Quran. Pada itu diajarkan Quran. Tidak diniatkan kita menggunakan tata itu mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, hal ini sekali lagi kita perlu pelajari supaya setidaknya kita tidak terlalu jauh dari Al-Quran. Sehingga kita demikian kenal dengan Al-Quran. Dan mengamalkan termasuk yang paling perlu itu adalah urusan muamalah itu. Ada Al-Quran, ada aturannya. Seperti kalau kita jual beli itu harus pakai ijab kabul. Bahkan kita pakai ijab kabul, saya kira belum tentu ya. Dalam hal yang besar lah, kalau dalam ke warung beli kerupuk, ijab kabulnya dengan menyerahkan uang saja gitu kan. Atau kalau kita menggunakan online, ya cukup saja dengan menyatakan, ini uangnya, terima barangnya, itu ijab kabul juga. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya dalam muamalah keseharian kita. Sudahkah kita mencoba mengamalkannya? Karena dalam Al-Quran itu diatur secara rinci, ada aturannya. Nah, jangan kita termasuk kaum kadzibu, orang-orang yang membohongkan. Kalau kita tidak tahu, insya Allah aman, tidak tidak kafir. Tapi kalau kita tahu tapi tidak mau mengamalkan dan menolak, itu kafir. Hati-hati,
satu ayat saja di Al-Quran yang kita tolak, tetap kafir. Tidak boleh. Kita harus menerima semuanya. Dan kalau kita tidak belum mampu mengamalkan semuanya karena kemampuan kita saja mungkin belum bisa menegakkan. Tapi jangan ditolak. Di warisan bisa belum bisa mewariskan kalau belum mati ya sudah nggak apa-apa kan. Tapi kalau ada yang meninggal di lingkungan kita, urus dengan tata cara waris. Jangan berkata tidak adil. Apa yang maksud adil itu pasti tidak tahu juga ya kan di antara kita. Kemudian di ayat berikutnya, alam naj'alil ardo kifata. Bukankah kami telah menjadikan muka bumi itu kifata tempat berkumpul, ahya awu amwata bagi orang-orang yang mati, hidup dan orang-orang yang mati. Nah, di sini kita tahu kan ya dunia ini tempat kita berkumpul, bersendakau dan sebagainya. Jadi semua orang yang hidup dan mati semuanya ada di bumi. Kan tidak ada yang mati di bulan, itu kan tidak ada. Walaupun pergi ke bulan, tetap pada saat meledak waktu tahun 1986 tuh ada pesawat Challenger Amerika Serikat meledak, mayatnya tetap saja ada di bumi, tidak pada lari ke bulan atau tidak lari di angkasa. Tetap tempat kematian dan tempat hidup itu ada di bumi. Kemudian Batnu hali amwa di amwatikum wadu hali ahyaikum. Nah, bagian bumi itu menurut Imam Syafi'i itu bagian perut bumi itu untuk orang-orang yang mati di antara kalian. Artinya jasad-jasad kita. Kalau ruhnya bagi orang-orang yang bagi itu ada di illiyin. Illiyin itu di mana wallahu alam. Ada yang mengatakan di langit dulu. Tapi kalau untuk orang-orang yang buruk, ruhnya ada di sijil. Tapi jasad kita semua ada di dalam perut bumi gitu kan. Waduh ruwali ahyaikum dan punggung bumi itu adalah untuk orang-orang yang hidup. Kemudian juga Allah menyampaikan wajah Nabi harwasiya sami wastin. Dan Allah menjadikan gunung-gunung yang tinggi di muka bumi ini, tinggi setingginya juga baru 8 kilometer. Seperti Mount Everest. Everest yang ada di mana antara India dan Nepal itu daerah itu paling tinggi 8 kilometer. Kalau gunung-gunung kita di bawah itu. Setinggi-tingginya itu di gunung itu Allah yang menciptakan. Wa asqainakum ma'an furata dan Allah juga yang memberikan minuman kepada kalian ma'an furata dengan minuman air tawar. Yang paling banyak di muka bumi itu kan air laut. Itu mungkin 3/4 ya, 3/4 permukaan bumi itu diisi oleh air laut. Daratan itu hanya bagian kecil saja di muka bumi. Jadi air lautnya demikian luas dan dalam berapa wah volumenya demikian banyak. Tapi alhamdulillah kita minumnya tidak minum air asin karena air laut itu asin. Kalau diminum itu malah bukannya makin seger tapi makin haus saja barangkali gitu. Kan bisa menimbulkan penyakit. Nah, kita semua minumnya minum air tawar. Allah sediakan air tawar. Walaupun saat ini manusia juga bisa melakukan menyulap air laut menjadi air tawar. Tapi itu hakikatnya Allah. Sebetulnya Allah juga sudah menyulap air laut jadi air tawar melalui proses hujan. Kan hujan ini air yang diuapkan. Yang diuapkan itu dari air laut juga. Tapi kemudian melalui proses panjang, akhirnya jadi air hujan, jadi air tawar. Dan itu menjadi sumber-sumber sumur bagi kita. Menjadi air PDAM dan seterusnya. Yang kita minum. Maka Allah disebutkan di sini ma'an purota. Air tawar. Wailu yaumaidil mukadzibin kecelakaan membohongkan. Wailu liman ta'ammal hadil makhlukati al-dallati ala atimati khawatikiha. Kecelakaan bagi orang yang melamun-lamunkan tentang kehidupan makhluk ini yang memperlihatkan kemahagungan penciptanya. Kemudian setelah itu dia melamunkan ingin ingin dalam keadaan abadi. Ternyata tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Sama seperti kita dalam keadaan senang, ingin senang,
terus-terusan gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa. Setelah senang akhirnya ada juga kesedihan. Dan jangan kira bahwa kesedihan itu akan terus-terusan sedih, akan berganti dengan kesenangan juga. Kehidupan seperti itu hanya ada di surga. Kemudian Allah gambarkan di sini kan intoliku intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian semua ke tempat yang dahulu kalian bohongkan. Ya Allah nyuruh pergi ke neraka. Oh, di dunia kita ini pada tidak percaya manusia ini. Dari orang-orang ateis itu kan ya. Saya bilang lagi seorang ateis, dia tidak percaya ada kehidupan akhirat. Tapi dia hanya percaya pada yang nyata saat. Padahal kehidupan itu sendiri sebetulnya mengandung makna metafisik, mengandung kegoiban. Kegoiban yang ada dalam diri kita, itu ruh kita ini kan. Kan tidak ketahuan ruh itu. Bagaimana, di mana. Tapi kita yakin ada ruh yang buktinya kita bisa hidup ini. Kalau ruh tidak ada, itulah mati. Coba perhatikan orang yang mati itu tidak bisa apa-apa. Tetapi kita yakin ada ruh yang hilang dari dirinya. Dalam hal ini, jasad saja ada yang ngurus. Jasad itu kita dimandikan, disolati, sampai dikuburkan, diurus jasadnya. Apakah ruh tidak ada yang ngurus? Jelas diurus. Jadi tidak mungkin hanya jasad saja yang diurus. Ruh juga pasti ada yang ngurus. Setidaknya disebutkan dalam hadis Nabi, itu disambut oleh para malaikat, walaupun malaikatnya itu tergantung yang disambutnya ruh yang baik atau yang buruk, tapi tetap diangkat ke langit dan kemudian dikembalikan ke bumi, itu artinya diurus ruh itu. Artinya ada kehidupan metafisik. Walaupun sekali lagi orang orang ateis itu tidak percaya. Tapi analogikan saja kepada jasad. Jasad saja diurus. Mungkinkah orang yang mati dan tidak beragama tidak diurus, tetap saja diurus dikuburkan setidaknya. Orang yang bukan muslim tetap saja harus dikuburkan. Artinya harus tetap diurus. Demikian juga ruh tidak mungkin tanpa ada yang ngurus. Pasti ada yang ngurus. Sehingga dengan demikian ada kehidupan yang bersifat metafisik kegoiban. Jadi susah menerima logika orang-orang yang ateis. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya wailu yaumaidin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan yang kan kalian semua dan awalin orang-orang terdahulu. Jadi pada hari keputusan itu yang dikumpulkan itu semua manusia dari kelompok awal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akhir zaman. Itu Allah menyebutkan di sini. Jama'nakum wal awwalin. Kami mengumpulkan kalian semua wal awwalin dan orang-orang terdahulu. Jadi semuanya dikumpulkan. Kalau hidup di dunia ini kan giliran gitu. Generasi awal hilang diganti generasi berikutnya dan seterusnya. Tapi kalau di hari kiamat itu semuanya Allah kumpulkan. Ain kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian punya tipu daya, silahkan kau tipu daya aku ini kata Allah. Kalau di dunia ini banyak akal kita itu kan mengelabui, melakukan rekayasa, engineering terhadap sesuatu. Kita itu kan akarnya melakukan engineering. Engineering bisa secara sosial ataupun secara teknikan, teknologi itu semuanya pakai rekayasa. Itu seperti HP juga itu hasil rekayasa seperti itu Pak. Laptop ini juga hasil rekayasa kan gimana kita ini bisa ini baru muncul tahun-tahun 20 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak ada. Hasil otak manusia merekayasa jaringan-jaringan elektronik sehingga menghasilkan ada gambar dan sebagainya. Itu hasil rekayasa. Nah, pada saat itu di akhirat dia begitu kalian dahulu waktu di dunia tukang merekayasa. Coba buat rekayasa untuk aku saat ini. Paingkan aku mukaidun pakidu, gitu kata Allah. Kalaulah ada bagi kalian itu rekayasa, tipu daya, pakidu, silahkan kalian rekayasa. Tidak bisa. Boro-boro.
merekayasa Allah, kita di sini juga melakukan rekayasa itu tidak bisa sendiri-sendiri, berkelompok melakukan rekayasa teknologi. Menghasilkan laptop ini bukan hasil satu orang, tapi dari beragam ide, dari beragam perbuatan, dari beragam orang yang terlibat di dalamnya. Kalau ditanya kepada satu orang tidak bisa, apalagi waktu hari kiamat, boro-boro bisa melakukan perundingan dengan orang lain, semuanya dalam keadaan menderita. Ada yang pasti jamakna kumat awin. Painkan aku kaidan pakidu. Ternyata tidak bisa. Kemudian dalam penjelasan di hadis, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tamluku nabi panapatan pauni. Sesungguhnya kalian semua hai hamba-hambaku tidak bisa sampai memberi manfaat kepadaku. Kalau bisa silahkan kalian buat manfaat bagiku. Kalian tabluku dorri pada doruni. Kalau dan kalian juga tidak bisa memadaratkan aku. Kalau bisa silahkan madaratkan aku pada saat di hari kiamat. Dan di dalam hadis lain dari Abi Abdillah Al-Jadali, kalau ada itu Baitul Muqaddas, saya mendatangi Baitul Muqaddas, Fa'idan, maka pada saat itu Ubadah bin Samit, ada Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr, maka Ka'ab al-Ahbar, dan juga ada Ka'ab al-Ahbar, yaitu dasuna mereka ngobrol di Baitul Muqaddas, di Baitul Muqaddas. Pakola maka berkata Ubadah, in kana kalaulah ada yaumul kiamat hari kiamat, jama'allahul awwalin wal akhirin bisaidin wahidin, Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian di tanah yang satu, yang paduhumul basaru wa ismul da'i. Tentu saja Allah akan melewatkan semua penglihatan dan memperdengarkan semua yang bisa mendengar. Wa yaqulullahu dan berfirman Allah Ta'ala hada yaumul fasl. Inilah hari keputusan nakum wal awalin yang kami kumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Kalaulah kalian pain kanakum kaidun pakidun, kalau kalian punya tipu daya silahkan tipu daya. Al yauma pada hari itu layan jumin di Jabbarun Ani, tidak akan selamat orang-orang dariku, orang-orang yang Jabbarun Ani yang keras dan juga menentang aku. Wala syaitanu marid, demikian juga tidak akan selamat syaitan-syaitan yang memaksa kepada kita. Jadi hanya Allah. Limanil mulkul yaum, itu ada firman Allah. Bagi siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang maha besar dan maha perkasa. Jadi pada hari itu tidak ada yang berkuasa lagi. Raja di raja juga tidak bisa menyatakan kekuasaan. Karena semuanya dalam genggaman Allah. Itu saya kira sampai ayat ke-40. Penjelasan di surat Al-Mursalat. Sekian saja penjelasan, kalau ada diskusi, maka kalau tidak kita